Tuhan di tempat ini, amin. Come on, clap your hands. I was drowned in the ocean. I was completely lost, no direction. I was blind and I was broken before I met you. Hey, losing faith on the pressure. My soul was beating bad by the temptations. I was blind and I was broken before I met you. Come on, lift it up, your hands together like this. And this part of your life, yeah, it's shining bright. It caused my eyes to see that I'm safe in your coat, and there is a hope in Jesus Christ. I know there is freedom. Hey! Together, sing it out. There is freedom. Losing faith on the pressure. My soul was beating bad by the temptation. Oh, I was blind and I was broken before I met you. Come on, clap your hands together. Then a spark of your light, yeah, it's shining bright. It caused my eyes to see that I'm safe in your coat, and there is a hope in Jesus Christ. Come on, together, church. There is freedom. Hey! There is freedom. Yes, Lord, we found freedom in you, Lord. Yang percaya sama-sama katakan amin. Freedom from the sin, freedom from the shame. There is freedom in Jesus Christ. Freedom from the death, freedom from the hell. I found freedom in Jesus. Mari sama-sama katakan dengan iman. Come on. Freedom from the sin, freedom from the shame. There is freedom in Jesus Christ. Freedom from the death, freedom from the hell. I found freedom in Jesus Christ. Hey! Then a star of your light, yeah, it's shining bright. It caused my eyes to see that I'm safe in your coat, and there is a hope in Jesus Christ. I know who's in it. There is freedom. Hey!
mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Kami mau melangkah bersama-Mu Tuhan, mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. One, two, go! Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Kami mau beritakan firman Tuhan dari masa muda kami. Haleluya. Let's go. Hey, 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 hey. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesus Kau Tuhan atas segala bangsa. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segala masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Dan ku kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Kita sama-sama sorakan haleluya. Kami obat saya bisa persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduknya. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. Yes, Yesus. Kami undang Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that of worth that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself
is not what you have required. Ooh, you search much deeper within. Through the way things appear, you looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Ooh, King of endless worth, no one could express how much you deserve. Oh, through I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for the song it itself is not what you have required. Oh, you search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. Sama-sama angkat tanganmu dan katakan, I'm coming back to the heart of it's all about you. And it's all about yes, it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, yes, it's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, sama-sama yang merupakan kita nyatakan di hadapannya. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, it's all about you. Ooh, it's all about you. When it's all about you, Jesus, I'm coming back to the heart
dekat, mari sama-sama katakan. I'm coming back to the heart of worship. It's always about you, Lord. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya bagi kami, Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Tiada satu pun yang dapat menggantikan Engkau, Tuhan. Menggantikanmu, kemuliaan-Mu, Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yes Tuhan, dan semakin indah bagimu. Di awal tahun ini ya Bapa, ajar kami mengarahkan hati kami kembali kepadamu Tuhan. Tidak terlihat, tidak fokusnya kepada hal-hal yang lain, tapi fokus kami hanya kepadamu ya Bapa. Biar kami ya Tuhan, hari ini kami diajar kembali lagi ya Tuhan, menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Bagaimana kami boleh mempraktikkan kasih-Mu Tuhan kepada sesama kami, bagaimana kami boleh menangkap visi-Mu yang baru Tuhan di tahun ini ya Tuhan. Mampukan setiap kami ya Bapa melangkah, bukan dengan keraguan, melangkah bukan dalam kebimbangan, melangkah bukan dengan achievement kami masa lalu ya Tuhan, tapi kami melangkah dalam langkah ketaatan yang baru bersama Engkau Tuhan di awal tahun ini ya Bapa. Biar kami boleh mengoreksi hati kami kembali, kami boleh mengoreksi kehidupan kami pribadi lagi, kami boleh mengoreksi kembali ya Tuhan apa yang sudah berlalu di tahun 2025, apa yang baik,
untuk kami terus kembangkan di 2026. Dan juga apa yang mungkin kurang berkenan di hati-Mu untuk kami tinggalkan di tahun lalu Tuhan. Bapa, hari ini ya Tuhan, berbicaralah secara bebas kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Bukan dari pengetahuan hamba-Mu, bukan dari hanya sekedar informasi ya Tuhan, tapi dari kerinduan hati-Mu Tuhan untuk berbicara atas setiap teenagers, Army of God di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Semua dengan hamba-Mu di balik salib-Mu yang kudus Tuhan, Kau yang beracara di tempat ini Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul, kami percaya Engkau ada di sana. Kami pun percaya Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Beracaralah atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita sekali lagi. Boleh dong sapa kanan kirinya. Happy New Year ya. Happy New Year. Thank you teman-teman PAW. Teman-teman boleh kembali ke tempat duduknya. Saya izin minum. Oke, Happy New Year untuk teman-teman semua. Kita memasuki tahun baru, tahun 2026. Ada yang tahu visi kita GMS tahun ini apa? Nggak usah lihat yang ini, nggak usah lihat LED-nya dulu. Ada yang tahu? 1, 2, 3. Yes, the year of unity and open heaven. Ya, ada spoilernya di sini. Ya, hari ini kita mau membahas tentang the year of unity and open heaven itu. Kita mau bahas dulu. Sebelum kita bahas tentang open heaven, kita mau bahas dulu unity-nya. Percayalah, saat kita bersatu, saat kita sepakat, saat unity itu ada di antara kita semua, open heaven itu akan mengikuti. Amin. Open heaven, berkat-berkat dari Tuhan itu akan tercurah di dalam hidup kita. Dan open heaven itu dalam bentuk apapun juga, maka akan menyertai hidup kita. Tapi kuncinya yang pertama, unity dulu. Ya, hari ini saya mau beri judul untuk di ibadah teen, yaitu kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nanti di Youth saya akan lanjutkan tentang di kitab Efesus pasal 4 ayat 1-16. Tapi di teen ini saya mau bahas dulu tentang kesatuan roh. Kesatuan roh, kesatuan tubuh, kesatuan jiwa di dalam ikatan damai sejahtera. Kita baca sama-sama dulu di Efesus pasal 4 ayat 1-16. Judulnya adalah Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Efesus 4 ayat 1-16 saya bacakan ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Boleh di highlight atau di bold di Alkitab kalian. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Itulah judul khotbah kita hari ini. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dalam teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Hari ini saya mau membahas dari Efesus pasal 4 ayat 1-16 ini. Kalau teman-teman tidak kemana-mana setelah ini, datang juga ya ibadah Youth, karena saya akan bagi jadi 2 bagian pembahasannya. Pertama, kita mau bahas dulu apa sih arti dari unity.
Boleh ditampilkan, unity artinya kalau saya cari di Google adalah the state of being joined together or in agreement, a condition of harmony. Yang mau saya bold adalah agreement dan harmony. Jadi unity di sini bukan hanya kalian ngumpul di sini artinya unity. Bukan hanya kalian ngumpul bersepuluh artinya unity. Tapi harus ada agreement dan ada harmony. Saat kita membahas tentang unity bukan masalah bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, bukan masalah itu aja. Tapi ada nggak kesepakatan, agreement antara kita semua. Antara leader dengan member CG, antara anggota CG, antara mungkin pelayan Tuhan Departemen A dengan Departemen B, atau kalian teman-teman semua di tempat ini, adakah agreement, kesepakatan itu ditemui hari ini? Jadilah sepakat satu dengan yang lain, sesama auger, sesama anggota CG, sesama anggota pelayanan, sepakatlah. There is power in unity. Ada kekuatan, ada kuasa di dalam kesatuan, ada kekuatan kesatuan di dalam agreement. Kita harus sepakat karena dikatakan, kenapa harus sepakat? Dikatakan di Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan dan oleh rupa akan menuju kehidupan kalian. Amin. Dalam kesepakatan itu maka berkat-berkatnya Tuhan akan memerintahkan berkatnya ke dalam kehidupan kalian. Yang ketiga, Matius pasal 18 ayat 19 sampai ke 20. Dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Poin yang ketiga, kenapa kita harus sepakat, terutama di tahun ini. Dalam kesepakatan, Tuhan ada di tengah-tengahmu. Saat kita sepakat bersama dengan teman CG, bersama dengan teman sekolah mungkin, bersama dengan teman bubuhan, kalau orang Banjar ngomongnya bubuhan di sini. Saat kalian sepakat melakukan apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kalian. Saat kalian sepakat, aku mau berjalan ke dalam kebenaran bersama teman-temanku, berlima sama-sama, Tuhan ada beserta dengan kalian. Saat kalian bahkan berjalan cuma berdua, bertiga orang doang, Tuhan pun ada bersama dengan kalian. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, open heaven itu bisa jadi tidak terbuka untuk hidup kita tahun ini. Tapi rindukan unity itu, maka open heaven, berkat-berkat Tuhan akan tercurah atas hidup kalian. Nah sekarang pertanyaannya, kita perlu sepakat dalam hal apa? Kita buka sama-sama di Efesus tadi. Di ayat Efesus pasal 4 ayat yang ke-2 dulu ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Yang pertama, kita sepakat dalam hal apa? Sepakatlah dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Yaitu tadi, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk memiliki kesepakatan. Ya, kita punya kepribadian masing-masing, teman-teman punya keinginan masing-masing, saya pun punya keinginan masing-masing, kalian punya planning masing-masing. Mungkin dari teman-teman ada yang habis sekolah mau lanjut ke luar negeri. Mungkin ada teman-teman yang habis selesai sekolah kalian mau langsung bekerja. Mungkin ada juga yang ya mungkin di Samarinda aja. Kita punya keinginan masing-masing, kita punya tujuan masing-masing. Bahkan kita punya background masing-masing, kepribadian masing-masing. Ada yang teman-teman di sini dominan, ada di sini teman-teman yang intim, yang gampang banget bergaul sama orang. Ada teman-teman yang stabil, ada teman-teman yang cermat, taat sama peraturan banget. Tapi Tuhan memanggil kita untuk memiliki satu roh dan satu tubuh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Memiliki keberagaman itu bagus. Justru Tuhan juga menyampaikannya di 1 Korintus pasal 12 ayat 4-7 lalu 11-12. Paulus menceritakan bahwa ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh.
Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyertaan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu, anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikianlah pula Kristus. Justru kita dipanggil memang punya tujuan masing-masing, punya bagian masing-masing. Mungkin di pelayanan, mungkin di sekolah, mungkin di waktu-waktu kalian, di daerah-daerah kalian, di tempat-tempat kalian ditempatkan, kalian punya bagian masing-masing hari ini. Dan itu bagus, jangan sampai dihilangkan. Tapi Tuhan juga mau kita secara aktif, sepakatlah, hiduplah dalam harmoni tadi. Harmoni, kesepakatan, kerendahan hati, dan juga dalam kasih. Kita punya keinginan masing-masing, kita punya background masing-masing, kita punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tapi sepakatlah, karena kita satu di dalam satu roh, satu tubuh Kristus. Nah, unity itu tidak bisa dipaksakan. Hari ini teman-teman kalau misalkan mau ngajak temannya ke gereja, gak bisa dipaksakan. Hari ini kalau teman-teman kalian mau ngajak teman CG-nya, ayo kita ke gereja bareng-bareng, gak bisa dipaksakan memang. Tapi harus secara aktif diusahakan, harus secara aktif dilakukan. Karena kalau dipaksakan namanya bukan unity, namanya mokso. Atau namanya ya wes lah aku disuruh CGL-ku, ya wes lah aku disuruh coachku. Tapi unity itu harus secara aktif, kalian yang memutuskan bahwa aku mau sepakat sama leaderku, aku mau sepakat sama CG-ku, aku mau sepakat sama coachku, aku mau sepakat sama GMS, aku mau sepakat apa yang menjadi visi gerejaku, aku sepakat. Harus secara aktif kita yang menentukan. Nah, kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka Tuhan juga mau kita dipersatukan di dalam roh. Keberagaman itu bagus, justru harus. Tapi Tuhan juga mau kita memiliki kesatuan di dalam Tuhan Yesus. Pertanyaan sekarang bagaimana? Gimana caranya kita hidup sebagai satu roh? Gimana caranya kita hidup sebagai satu tubuh? Gimana caranya kita yang punya background masing-masing beragam-beragam? Kalian mungkin ada yang kelas 7, ada yang kelas 8, ada yang kelas 9, 10, 11, 12. Kalian beragam-beragam bahkan kelasnya. Tapi gimana caranya menjadi satu? Gimana caranya bersatu? Bisa memiliki unity itu. Seperti tadi di ayat 2 dikatakan bahwa selalu rendah hatilah, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu. Itulah kuncinya bagaimana kita bisa hidup unity, bersatu. Yaitu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tidak bisa tidak, saat kita mengarah kepada unity, kita berhubungan dengan berbagai macam orang, betul? Berbagai macam orang, berbagai kepribadian, maka kita harus mengenakan kasih itu, yaitu dalam bentuk rendah hati, lemah lembut dan sabar. Koan sering sharing kepada saya juga, sering evaluasi saya juga. Saya ini tipikalnya orang yang suka bekerja dengan komputer. Saya suka hal-hal yang teknis, berbau teknis, komputer lah, mungkin software, editing dan lain sebagainya. Sesuatu yang ya komputer banget, IT banget kayak gitu. Tapi kawan pernah sharing kepada saya, berhubungan dengan manusia itu berbeda dengan berhubungan dengan komputer. Saat kita memiliki alat, mungkin teman-teman suka hal-hal yang teknis, mungkin kalian ada yang mau jadi pilot di sini, mungkin kalian ada yang mau jadi masinis di sini, hal-hal yang teknis berhubungan dengan mesin itu akan ikuti kita. Kita mau belok ke kiri, mesin itu akan ikut. Kita belok ke kanan, mesin itu akan ikut. Saya misalkan pencet CTRL-A di keyboard saya, maka semuanya akan ke highlight. Mesin itu mengikuti keinginan saya. Tapi saat kita berhubungan dengan manusia, dengan sesama, dengan anggota CG, dengan leader dan lain sebagainya, kita punya keinginan masing-masing dan tidak bisa dipaksakan. Karena kalau dipaksakan, itu bukan unity. Tapi kenakanlah rendah hati, lemah lembut dan sabar. Memasuki tahun 2026 nih, kenakanlah yang pertama saya mau bahas yaitu kerendahan hati. Apa sih arti dari kerendahan hati? Kerendahan hati adalah tentang menghargai orang lain. Tidak mengedepankan keinginan pribadi saja, mau mendengarkan, mau diajar, mau ditegur, mau diberi masukan, dan yang penting juga mengevaluasi diri sendiri. Dengan kerendahan hati kita bisa bertumbuh, tapi tanpa kerendahan hati
kita akan stagnan di tempat. Mungkin kalian di sini ada yang sudah ber-CG lama. Kalian merasa kayak CG-nya gak cocok, leadernya gak cocok, ini dan itu. Membernya gak cocok, ini dan itu. Gak selek lah sama aku, gak pas sama aku. Aku tipikalnya begini, tapi CGL-ku begini. Aku tipikalnya begono, tapi CGL-ku yang berbeda. Kita punya kepribadian masing-masing. Tapi Tuhan memanggil kita milikilah kerendahan hati. Bukan tentang diri kita terus, bukan tentang mengedepankan keinginan kita saja, tapi belajar juga mendengarkan, belajar juga rendah hati, mau ditegur, mau diberi masukan. Karena percayalah, teguran itu adalah bentuk kasih. Bentuk kasih Tuhan kepada kita, bentuk kasih leader-leader kalian kepada kalian. Hari ini milikilah hati yang rendah. Di Yohanes pasal 12 ayat 24 dikatakan, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Hari ini saya mau berbicara biji gandum ini sebagai mungkin ego, mungkin pride kita. Kalau pride kita tidak jatuh dan mati, hidup kita akan stagnan. Tapi matikanlah egomu, jatuhkanlah egomu. Bukan tentang dirimu terus, tapi yuk kita bertumbuh bersama-sama. Saat biji gandum itu mati, dia bisa bertumbuh menjadi tumbuhan yang memberkati orang-orang. Tapi kalau biji gandum itu terus ada, kita maunya kekeh, aku ya begini, maka susah mencapai unity itu. Maka susah untuk kita bisa bertumbuh. Maka susah untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Teman-teman, masih mendengarkan? Atau mau main HP-nya di sini? Kalau mau main HP-nya nggak apa-apa, saya tunggu. Kalian di sini memulai tahun ini, masa resolusi kalian masih sama dengan tahun 2025? Aku datang ke gereja mau main HP, aku datang ke gereja ngumpul sama temanku doang. Yuk. Saya cuma minta 45 menit bersama kalian. Saya nggak minta seharian, saya nggak minta semingguan. Tapi yuk fokus. Tuhan mau berbicara kepada kalian, tapi gimana kalian bisa mendengar kalau kalian fokusnya pada diri kalian sendiri? Sudahkah kalian siap memasuki tahun 2026? Yakinkah tahun 2026 adalah tahun kalian? Yuk dengarkan suara Tuhan hari ini. Saya lanjut ya. Kerendahan hati, mau ditegur, mau mendengarkan, mau diajar, mau diberi masukan, dan mau mengevaluasi diri sendiri. Saya mau highlight juga di mau mengevaluasi diri sendiri. Milikilah waktu kalau di malam hari kalian pulang, milikilah waktu kosong. Milikilah waktu kalian gak fokusnya tuh ke hal-hal lain. Tapi evaluasi diri kalian sendiri hari ini. Aku sudah melakukan apa yang benar, aku sudah melakukan apa yang mungkin kurang berkenan, gimana cara aku kembali ke hal-hal yang baik. Saya sendiri suka di malam hari itu gak main HP, gak ngapa-ngapain, merenung aja. Kira-kira sekitar 5-10 menitan, kira-kira hari ini sudah apa ya yang kulakukan benar. Oh hari ini aku masih tadi di jalan kurang sabar. Oh tadi aku di jalan masih marah-marah. Oh tadi aku masih jalan masih nerobos lampu merah misalkan seperti itu. Milikilah waktu untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Karena kita perlu di tahun-tahun semakin mendatang ini juga untuk kita juga bisa mengembangkan diri kita. Bukan hanya nunggu masukan dari orang, bukan hanya menunggu masukan dari leader, tapi juga evaluasilah diri, maulah berubah juga. Karena keinginan untuk berubah itu juga harus dari hati kalian. Bagian yang kedua, bagaimana kita bisa mengenakan unity itu. Kenakanlah lemah lembut, bukan lemah gemulai. Bukan jadi, bencong ya. Tapi lemah lembut, be gentle. Tenanglah menghadapi masalah dengan kepala dingin. Jangan mudah meledak-meledak, jangan mudah mengeluarkan perkataan di dalam amarah, jangan mudah mengata-ngatai orang. Tapi be gentle, lemah lembutlah dalam kehidupan kita. Mau menerima keterbatasan dan kekurangan yang ada. Mau menerima ketidakcocokan, inconvenient yang ada dalam hidup kita. Aku gak cocok sama CGL-ku, pergi aku dari CG-ku. Aku gak cocok sama leaderku, pergi aku pindah CG. Tapi maukah kalian mendengarkan dulu? Maukah kalian nurut dulu? Maukah
dalam ketidakcocokan itu, kalian belajar mengembangkan kapasitas. Saya dulu punya CGL yang dimana dia tipikalnya sangat tenang, sangat slow, sangat istilahnya soft spoken kayak gitu, pelan banget ngomongnya. Saya orang yang cukup biasa nyaring suaranya, saya nggak nyaman awal-awal. Dia terlalu lembut, gak bisa negur orang. Saya gregetan. Saya bilang, tegurlah, ini loh orangnya begini. Ini loh orangnya sudah kelewatan, harus ditegur. Dia bilang, gak apa-apa kok Thomas, nanti tak tegur pelan-pelan. Saya sudah rasanya kayak kesel banget. Kayak gimana sih jadi leaderku gak tegas, kayak gitu. Tapi saya belajar mengenakan kelemah lembutan itu. Saya belajar bahwa dia pun sedang belajar. Saya belajar bahwa cara saya pun bukan yang terbaik. Keinginan saya pun bukan hal yang terbaik. Bahwa cara saya mungkin bisa melukai orang. Tapi cara dia yang mungkin lebih bisa menyentuh hati orang. Dan itu yang dibutuhkan seseorang pada saat itu. Saya belajar untuk lemah lembut, be gentle. Mendengarkan saat tidak cocok. Mendengarkan saat ada clash. Mendengarkan saat ada slack atau nggak sama opini. Belajar mendengarkan, lemah lembutlah dalam hidup kita. Dan yang ketiga, sebelum itu. Lemah lembut juga berarti bahwa kalau kita hidup, misalkan nih, kalian menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan mungkin di sekolah kalian, mungkin di penggembalaan, mungkin di pelayanan kalian, jangan mundur, jangan baper, jangan marah, dan jangan hanya komplain. Kalau kita mau mencapai unity, kita nggak bisa jadi sumber perpecahannya. Kalau kita mau mencapai kesatuan, jangan kita yang jadi batu sandungannya. Tapi sama-sama jadilah solusi di tempat ini. Kalau dalam penggembalaan atau dalam pelayanan ada yang gak cocok, temukan solusinya. Gimana? Ajak bicara, ngomong. Jangan hanya komplain, jangan hanya ini gak cocok, ini gak pas, ini gak oke. Tapi jadilah bagian dari solusi itu. Supaya kita bisa sama-sama mencapai kesatuan itu. Dan yang ketiga, yaitu adalah kesabaran. Kesabaran itu berbicara tentang kemampuan untuk menahan diri, emosi, dan keinginan pribadi. Koan pernah memberi contoh mungkin di tempat ini, saya berikan contoh aja lagi ya. Kalau sudah pernah dengar, enggak apa-apa, kita dengarkan lagi. Koan pernah memberi contoh seperti minyak dan air. Pernah dengar? Pernah ya beberapa. Jadilah seperti air, jangan seperti minyak. Air dipanaskan, masuk minyak, dia enggak apa-apa, ngeblend aja. Malah justru kuah yang berminyak itu lebih enak. Betul? Tapi kalau minyak dipanaskan, disiram air sepercik aja bisa kebakaran, bisa meledak-ledak langsung. Jadilah orang yang seperti air, tenang, sabar. Jangan mudah meledak-meledak, jangan mudah emosi, jangan mudah mendorong keinginan pribadi. Ini gak cocok, gak bisa. Tapi sabar, ya. Kenakanlah ketiga hal ini, kesabaran juga. Maka unity bisa dicapai di hidup kalian dan kalian bisa hidup dalam satu tubuh. Dalam ikatan damai sejahtera. Di Ibrani pasal 12 ayat 14-15 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Satu tubuh, satu roh, dan satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Apa panggilanmu hari ini? Panggilan kita adalah untuk menjadi berkat bagi dunia. Panggilan kita adalah untuk menunjukkan orang-orang pada jalan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat 15 tadi, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saya sama Cik Olive kemarin barusan ketemu dengan salah satu leader. Kita berbicara panjang, kita berbicara, tapi satu poin yang saya bawa pulang pada saat itu juga adalah kita tahun 2026 ini perlu berubah ke hal yang baik. Berubah itu bukan berarti kita menjadi orang yang fake atau kita menjadi orang yang jati diriku kan begini, tapi kok diminta leaderku berubah seperti ini. Misalkan, saya punya jati diri seorang introvert. Saya suka menyendiri, saya suka tidur, saya suka di kamar aja. Tapi saya diminta oleh leader saya untuk saya bisa berbaur, untuk saya bisa ngeblend, untuk saya bisa lebih people. Apakah saya akan defend? Ini bukan kepribadianku. Bukan masalah itu, bukan menjadi kita orang fake. Saat kita berubah, fokus kita
adalah jangan jadi batu sandungan. Di ayat ke-15 tadi dia katakan kan, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan sampai karena kita kekeh dengan kepribadian kita yang tidak mau berubah itu dari tahun 2020, 21, 23, 22, 23, 24, 25, 26. Ya aku kan memang begini. Tapi orang-orang jadi gak ketemu Tuhan gara-gara kita kekeh dengan hal yang salah. Tapi berubahlah tahun 2026 ini, jadilah orang-orang yang dalam ciptaan baru. Supaya kita bisa menerima, menjalankan panggilan Tuhan atas hidup kita. Yaitu menjadi berkat dan menunjukkan orang-orang pada jalan keselamatan. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat kalau kita masih ngerokok? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat kalau kita masih berbohong? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat kalau kita masih emosian? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat kalau hidup kita masih salah? Tapi hari ini yuk berubah. Hari ini kita dipanggil untuk berubah. Bukan supaya kita menjadi orang yang fake, bukan supaya kita menjadi orang yang palsu atau cuma bagus di depan. Tapi kita dipanggil berubah supaya kita jangan jadi batu sandungan bagi orang-orang mengenal Tuhan. Amin. Hari ini kalau leader-leader kalian atau bahkan diri kalian sendiri, kalian sadar bahwa kalian harus berubah. Berubah dari hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang baik. Yuk ambil langkah ketaatan itu. Dengar leader kalian, dengar bisikan Tuhan dalam hidup kalian juga secara pribadi. Apa kira-kira yang perlu diubah di tahun ini? Apa yang kira-kira kebiasaan lamaku yang perlu kutinggalkan? Yang buruk itu kutinggalkan, tapi yang baru kuadopsi. Mungkin kalian jarang berdoa, berdoalah mulai tahun 2026 ini. Lebih banyak waktu berdoa. Mungkin kalian jarang baca firman Tuhan, mulailah baca firman Tuhan. Sepasal sehari gak apa-apa, seayat sehari pun gak apa-apa. Tapi bacalah firman Tuhan. Milikilah resolusi yang benar juga di tahun 2026 ini. Jadi saya rekap tadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kenakanlah rendah hati. Mau ditegur, mau diberi masukan, mau dievaluasi. Saya tahu kok beberapa teman-teman teenagers AOGT di tempat ini masih sulit terkadang untuk misalkan diberi masukan. Masih sulit mungkin menerima evaluasi. Karena memang gak enak. Ditegur itu menyentuh ego kita. Ditegur itu menandakan bahwa kita ada salah. Ditegur itu menandakan bahwa kita nih belum sempurna. Gak enak ditegur itu. Tapi rendah hatilah. Karena teguran, masukan, evaluasi yang diberi itu untuk kebaikan kita semua. Yang kedua, lemah lembutlah. Be gentle. Mau menerima keterbatasan orang, kekurangan orang, dan jadilah solusi dalam menghadapi masalah. Jangan hanya minta sesuatu itu perfect. Jangan hanya minta, oh ini kan gereja, orang-orangnya harus sempurna dong. Oh kan leaderku sudah CGL, leaderku sudah coach, sudah CGT ini dan itu. Pasti CGL dan coachku harusnya sempurna dong. Kok masih penuh dengan kekurangan? Lemah lembutlah. Terimalah, kita semua masih manusia di tempat ini. Ya, terima kekurangan sesama kita, saling menguatkan dan jadilah solusi di dalam masalah itu. Kalau kalian tahu bahwa oh leaderku kurang ini dan itu, kurang detail dalam hal-hal misalkan absen CG, boleh dong kalian sebagai sponsor menganjurkan, Kak boleh gak aku bantu absen CG-nya? Atau misalkan, oh CGL-ku kekurangannya dalam reminder jadwal CG, boleh gak aku yang bantu untuk reminder atau aku yang bantu untuk bikin undangan CG-nya? Jadilah bagian dari solusi untuk kalian bisa mencapai unity tahun ini. Dan yang ketiga, sabar. Menahan diri, emosi. Jangan mudah meledak-meledak seperti minyak. Karena orang sabar disayang Tuhan. Satu ayat penutup saya. Amsal pasal 4 ayat 23. Ayat 23. Ini ayat yang sama yang Koaan bawakan juga di ibadah tahun kemarin. Kalau teman-teman gak mendengarkan atau teman-teman gak datang waktu itu, saya mau bagikan ke teman-teman juga. Karena saya tahu ayat ini penting bagi kita di tahun 2026. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati, jangan gampang baper, jangan gampang tersinggungan, jangan gampang emosian, jaga hati. Karena dari hatimu terpancar kehidupan, dari hatimu menentukan kamu melangkah kemana, dari hatimu menentukan akhir 2026 kalian ditemukan di mana. Dari hatimu menentukan masa depan kalian. Jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu,
Kalau kalian mau open heaven itu terjadi dalam hidup kalian. Open heaven itu bentuknya apa? Banyak. Kalau di ibadah 1 tahun, Pastor Philip menjelaskan open heaven, contoh lawatan Allah. Karunia-karunia demonstratif, KKR di lapangan terbuka, tingkap-tingkap langit, level dan area-area yang baru, akses-akses yang dulunya rasanya mustahil, tapi pintu-pintu bisa terbuka karena open heaven dan intervensi ilahi serta penghakiman Allah. Kalau kalian rindukan open heaven terjadi dalam hidup kalian, kalian rindukan berkat-berkat itu mengikuti hidup kalian rindukan penyertaan Tuhan. Seperti Yakub lagi tidur bermimpi, tiba-tiba langit terbuka, tiba-tiba surga terbuka. Dan Tuhan menyertai Yakub, bahkan menjadikannya Israel. Kalau kalian rindukan open heaven itu, rindukan unity dulu. Kalau kalian rindukan berkat Tuhan, bersepakatlah dulu. Kalau kalian rindukan di tahun 2026, kalian mengalami sesuatu dalam Tuhan, yuk usahakan kesatuan itu. Dengan cara lemah lembut, dengan cara sabar, dengan cara rendah hatilah. Ya, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Di tahun 2026 ini, yuk kita refleksikan kembali apa yang sudah terjadi di tahun 2025. Bagaimana Tuhan menyertai dan akan terus menyertai kalian di tahun 2026 ini. Tapi kuncinya, unity, kesatuan. Sepakat yuk, pulang dari tempat ini, kalian habis ini CG, mungkin hari Minggu atau mungkin minggu depan kalian CG. Ngomong sama leader kalian, aku mau sepakat sama kamu. Kemanapun leadermu menuntunmu, ikutlah. Kemanapun gembalamu menuntunmu, ikutlah. Baik itu CGL-mu, coachmu kah, bahkan sponsormu kah, TL-mu. Kemanapun leader-leadermu menuntunmu, sepakat. Karena ada kuasa dalam kesepakatan. Ya? Oke. Kita nyanyikan satu lagu ini. Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku, oleh kasih dan anugerah-Mu ku dijadikan baru. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku, oleh kasih dan anugerah-Mu ku dijadikan baru. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Shikiri ara la yara bara bara la
Menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Memuliakan-Mu, menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Hari ini kalau kalian tahu di tempat ini, kalian perlu berubah. Kalian tahu bahwa tahun 2025 tidak baik-baik saja. Tahun 2025 masih banyak hal yang salah yang kalian lakukan dalam hidup ini. Tapi kalian berjanji, kalian rindu, kalian mau 2026 open heaven itu terjadi atas hidup kalian. Kalau kalian inginkan tahun ini Unity and Open Heaven itu bukan hanya slogan, bukan hanya suatu visi yang dicanangkan gereja, tapi juga adalah visi Tuhan dalam hidup kalian. Rindukan unity itu, rindukan kesatuan itu. Minta, sepakatlah bersama dengan teman-teman kalian, bersama dengan CG kalian, bersama dengan leader kalian, bersama dengan GMS, bersama dengan Army of God. Sepakat. Karena Tuhan tidak bisa mencurahkan berkat-Nya kalau tidak ada kesepakatan. Tuhan memerintahkan berkat-Nya kepada orang-orang yang sepakat, bukan kepada yang membuat perpecahan, yang membuat keseteruan, yang membuat ribut aja. Tapi jadilah orang-orang yang sepakat. Saya undang kita semua untuk taruh tangan kita di hati kalian. Tuhan, ku berdoa ya Bapa. Ku berdoa tahun 2026 ini ya Bapa. Army of God Team di tempat ini bukan lagi menjadi anak-anak gampangan. Bukan lagi menjadi anak-anak yang gampang baperan. Bukan lagi jadi anak-anak yang gampang tersinggungan. Tapi jaga hati anak-anakmu Tuhan di tempat ini. Biar open heaven itu terjadi atas hidup mereka ya Tuhan di tahun ini. Dengan satu kuncinya, the unity dalam CG mereka, bersama dengan leader mereka, unity dalam sekolah mereka, unity dalam penggembalaan mereka, unity dalam pelayanan mereka, unity dalam kehidupan pribadi mereka, kehidupan mereka dengan keluarga mereka. Ku berdoa ya Tuhan, ku berdoa ya Bapa, unity and open heaven terjadi atas hidup mereka ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, ubahkan hati-hati anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan, menjadi hati yang lemah lembut, menjadi hati yang penuh dengan sabar, menjadi hati yang mau ditegur, menjadi hati yang terus mau mendengarkan suara Tuhan, bahkan melalui leader-leader mereka juga ya Bapa. Biar segala kepahitan, segala gampang tersinggungan, segala baperan itu kucabut dalam nama Yesus. Kami tinggalkan itu semua di tahun 2025. Tapi memasuki tahun ini ya Bapa, beri hati yang baru, beri kesabaran, lemah lembut, rendah hati di dalam hati mereka ya Tuhan. Ku berdoa ya Bapa, untuk setiap Army of God Team di tempat ini, menjadi orang-orang yang mau mendengarkan, menjadi orang-orang yang mau ditegur, menjadi orang-orang yang mau mengevaluasi diri sendiri juga ya Bapa. Dan di tahun 2026 ini ya Tuhan, ku percaya, ku berdoa akan ada perubahan-perubahan supranatural dalam hidup mereka. Akan ada unity supranatural dalam hidup mereka, dan akan ada open heaven di dalam kehidupan mereka pribadi, dalam keluarga mereka, dalam CG mereka, dalam sekolah mereka, dalam setiap aspek hidup mereka ya Bapa. Ku berdoa ya Tuhan, lembutkan hati yang sudah keras, bukakan hati yang sudah tertutup, biar hati yang gelap Engkau terangkan kembali di tempat ini ya Tuhan. Ku berdoa ya Bapa,
untuk setiap Army of God Team di tempat ini ya Tuhan. Ku minta ya Tuhan, menjadi anak-anak yang tidak gampangan, menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang menerima kemenangan itu, menjadi anak-anak yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan. Angkat kedua tangan kalian kepada Tuhan. menyenangkan hati, Nyatakan ini dalam hati kalian. hidup dalam ketaatan, Melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sebab hidupku bukannya aku lagi Tuhan, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Nyatakan sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Mataharikan firman-Mu Tuhan di tempat ini. Sebab hidup kami Tuhan, hidup setiap Army of God di tempat ini ya Tuhan, bukan hidup kami lagi ya Bapa. Biar hidup kami ya Tuhan ditemukan menyenangkan hati-Mu, ditemukan berkenan bagi-Mu, ditemukan terus mengarah kepada kebenaran yang daripada firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, beracaralah ya Bapa. Terus ya Tuhan, temui hidup mereka secara pribadi ya Tuhan. Terus campur tangan dalam hidup mereka ya Bapa. Terus ada ya Tuhan dalam setiap langkah mereka. Memasuki tahun 2026 ya Tuhan. Kami tahu bukan tahun yang semakin mudah. Tapi jika Tuhan beserta dengan kami tidak takut. Kami gak khawatir, kami gak bimbang. Tapi kami mau memulai tahun ini bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mengantarkan setiap firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang berkarya terus dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan kita sekali lagi. Oke. Adakah teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah Ogetin hari ini atau bawa temannya nggak apa-apa juga? Boleh ditunjuk-tunjuk temannya yang baru pertama kali hadir mungkin? Oh di situ, oh enggak itu sudah sering saya lihat. Ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya kalau baru pertama kali hadir? Oke, kalau belum ada, PR kita sama-sama tahun 2026 ini ya. Undang sebanyak-banyak teman-teman kalian. Saya percaya di sini kalian semua punya teman-teman yang banyak di sekolah. Kalian punya teman-teman yang banyak juga di lingkungan kalian. Ajak teman kalian juga datang beribadah. Miliki unity bersama-sama datang ke tempat ini. Ya. Dan juga teman-teman yang belum join CG, kalau teman-teman sudah sering beribadah juga di sini tapi belum tergabung dalam CG, tanya yuk ke teman-teman Welcome Lounge yang ada di depan sana, di ruangan Welcome Lounge di sana. Gimana cara terhubung dengan CG? Karena CG ini bukan hanya sebuah program gereja kita, tapi ujung tombak penginjilan kita juga, ya. Dan juga di hari Selasa depan, boleh ditampilkan, akan ada Breakfast with God. Jadi yuk kita datang sama-sama subuh-subuh jam 4.30, boleh beri kemuliaan untuk Tuhan. Udah boleh nanggung-nanggung, ya. 4.30 pagi, loh kok aku gak bisa bangun pagi, tidur lebih awal ya, jangan begadang. Atau kalian mau begadang habis itu sampai 4.30 pagi ke sini ya monggo silakan atur sendiri. Tapi jangan ngantuk, jangan datang ke sini dengan keadaan yang gak fit,
tapi datanglah dengan keadaan yang terbaik. Kita mulai pagi hari di Selasa 13 Januari 4.30 datang ke kaki Tuhan bersama-sama, breakfast with God ya. Dan setelah itu kita akan melakukan kegiatan puasa bersama-sama 21 hari. Jangan sampai terlewatkan juga ambil bagian di dalam 21 hari puasa ini. Rindukan, doakan, jangan hanya sekedar tidak makannya, tapi rindukan Tuhan juga berbicara melalui kegerakan puasa ini dalam hidup kita masing-masing ya. Dan juga bagi teman-teman yang masih rindu didoakan, karena tidak ada altar call juga pada hari ini, teman-teman bisa datang ke teman-teman prayer, cari rekan doa kalian, dan juga teman-teman yang belum dibaptis, pelayanan baptisan terus diadakan setiap minggunya. Jadi jangan khawatir, daftarkan diri kalian untuk bisa dibaptiskan ya. Dan sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita persiapkan persembahan, serta minggu ini kita juga akan mengembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Untuk teman-teman yang sudah mempersiapkan persembahan serta persepuluhannya hari ini, mari kita angkat amplop kita kepada Tuhan. Di awal tahun ini ya Tuhan, di awal minggu ini ya Bapa, kami minta ya Tuhan, kesempatan ini ya Tuhan bukan menjadi kesempatan yang biasa-biasa, tapi kami mau mengembalikan ya Tuhan persembahan sukarela maupun persembahan persepuluhan kami hari ini ya Tuhan. Kami rindukan ya Bapa, melalui persembahan ini ya Bapa, kegerakan-Mu akan semakin masif di tahun 2026 ya Tuhan. Akan banyak gereja-gereja dirintis, akan banyak gereja-gereja dibuka, akan banyak gereja-gereja yang berubah menjadi gereja lokal ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan juga banyak hamba-hamba Tuhan yang akan diutus melalui persembahan serta persepuluhan kami ya Tuhan. Biar ini menjadi bentuk langkah ketaatan kami ya Tuhan. Setiap bulannya kami mengembalikan persepuluhan kami ya Bapa, bukan nominalnya, tapi dari hati kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Serta persembahan sukarela kami ya Tuhan, kami berdoa terus menjadi berkat, terus menjadi dampak bagi orang-orang yang membutuhkan juga ya Tuhan. Melalui MSP Peduli juga ya Bapa, melalui gereja kami ya Tuhan, akan banyak orang-orang yang terberkati ya Tuhan. Biar persembahan serta persepuluhan ini bisa dikelola dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini bentuk kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya, amin. Angkat kedua tangan kalian, Army of God Teen. Pulanglah, membawa berkat yang baru di tahun 2026 ini. Berkat daripada Allah Bapa sudah dipersiapkan bagi kalian di tahun ini. Jadilah orang-orang yang menang, jadilah orang-orang yang berubah, jadilah orang-orang yang penuh dengan kasih, penuh dengan kerendah hatian, sabar, dan juga lemah lembut dalam hidup kalian. Jadilah orang-orang yang berubah di tahun ini. Jadilah orang-orang yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa di tahun ini. Biar cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta pengurapan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai hidup kalian. Jangan takut, jangan khawatir. Memasuki tahun ini, Tuhan ada bersama dengan kalian. Jadilah orang-orang yang bersepakat, jadilah orang-orang yang penuh dengan unity di dalam hidup kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat ini, sama-sama kita katakan, amin. God bless you all. Happy New Year. Selamat bersaat teduh. Puji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama menjadi murid-murid Yesus Kristus yang sejati. Dan kami juga rindu banget melayani teman-teman lebih lanjut. Bagi kalian yang memerlukan dukungan doa, informasi Connect Group, baptisan selam, ataupun informasi GMS, dapat scan QR berikut ini. Sampai jumpa minggu depan, and God bless you. From the shame, there is freedom in Jesus Christ. Freedom from the death, freedom from the hell. I found freedom in Jesus Christ. And the spark of the light, and it's shining bright. Because my eyes do see, and I'm safe in the cold, and there is still hope in Jesus Christ. I know there is freedom. Yeah. There is freedom. Just freedom. Freedom from the sin, freedom from the shame. There is freedom in Jesus Christ. Freedom